Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua pejuang P3K 2023, khususnya rekan-rekan perawat. Perkenalkan, aku Nurse Nisa. Di sini aku mau sharing mengenai soal kompetensi teknis P3K perawat ya. Jadi di sini aku mau bahas mengenai soal-soal yang sering kali muncul ya pada saat ujian kompetensi P3K perawat. Ya, soal-soal ini merupakan FR dari teman-teman perawat yang sudah ikut ujian sebelumnya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube aku Nurse Nisa ya, biar aku makin semangat nih buat upload konten-konten yang ngebahas soal kompetensi teknis P3K perawat. Nah, di sini aku udah nyiapin ada 5 soal ya yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang prinsip etik keperawatan. Nah, tentang prinsip etik keperawatan ini merupakan soal yang sering banget muncul ya di soal-soal kompetensi teknis P3K perawat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, itu ada 8 prinsip etik keperawatan. Yang pertama itu ada autonomi atau kemandirian. Yang kedua itu ada non-malfeasient atau tidak merugikan. Yang ketiga itu ada beneficient atau bermanfaat. Yang keempat ada justice atau keadilan. Yang kelima ada fidelity atau menepati janji. Yang keenam ada veracity, kejujuran. Yang ketujuh confidentiality, kerahasiaan. Dan yang ke-8 itu ada accountability, yaitu akuntabilitas. Sebelum menjawab 5 soal ini, sebaiknya teman-teman persiapkan dulu nih pulpen ataupun pensil sama kertas. Nah, jadi aku kasih waktu teman-teman 3 menit untuk menjawab 5 soal ini. Yang selanjutnya akan kita bahas sama-sama ya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Di sini contoh soal yang pertama itu yang ditanyakan, prinsip etik apa yang tidak diterapkan oleh perawat tersebut. Nah, berarti kata kunci dari pertanyaan ini yaitu prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut. Oke, kita lihat kasusnya. Di sini ada seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun akan dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu ronsen toraks. Saat persiapan pasien, perawat tidak menjelaskan informasi mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan pada pasien secara detail. Hal ini membuat pasien tampak cemas saat tiba di ruang radiologi. Nah, dari kasus tersebut, prinsip etik yang tidak dilakukan oleh si perawat sehingga membuat si pasien tersebut menjadi cemas saat berada di ruang radiologi yaitu apa nih teman-teman? Veracity dong ya. Nah, dimana kita ketahui veracity itu yaitu kejujuran ya. Nah, dimana kita harus memberikan informasi yang benar kepada pasien gitu. Informasi yang kita sampaikan itu dengan penuh kebenaran, akurat, komprehensif, lengkap ya, dan objektif sehingga mudah dipahami dan diterima oleh si pasien gitu. Untuk kata kuncinya yang perlu kita ingat bahwa kalau veracity ini yaitu harus adanya penyampaian informasi yang tepat dan akurat. Kemudian pasien atau keluarga itu memahami dengan baik apa yang kita sampaikan gitu. Dari kasus tersebut, seharusnya si perawat tersebut menjelaskan dulu kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan apa, prosedurnya bagaimana, apa yang harus dilakukan pasien di sana, sehingga si pasien itu dapat memahami dengan baik, sehingga dia tidak cemas saat berada di ruang radiologi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dengan pertanyaannya, prinsip etik keperawatan apa yang dilanggar oleh perawat? Oke, kita baca soalnya. Seorang laki-laki berusia 75 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan tidak sadarkan diri sejak 15 menit yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan GCS-nya 3,
G1, M1, V1. Pasien mengalami apno. Dokter memberikan instruksi kepada perawat untuk melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Perawat segera melakukan kompresi dada dan memberikan bantuan pernapasan tanpa melakukan permintaan persetujuan pada keluarga pasien melalui inform konsen. Nah, dari soal ini apa nih kira-kira teman-teman? Prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut. Nah, di sini perawat tersebut tidak memberikan opsi atau pilihan kepada keluarga. Nah, di mana si perawat ini tidak meminta persetujuan keluarga dulu mengenai tindakan RJP yang dilakukan, karena kita ketahui ada beberapa orang yang DNR ya, yang menolak dilakukan RJP, do not resuscitation gitu. Nah, seharusnya perawat di sini kasih tahu dulu keluarganya gitu, kondisi pasiennya bagaimana, dan advice dari dokternya dilakukan tindakan apa, kemudian keluarga setuju apa tidak. Nah, di sini sudah jelas ya, perawat di sini melanggar etik keperawatan otonomi, yaitu hak kemandirian dari pasien atau keluarga. Nah, untuk kata kunci dari prinsip etik otonomi ini yaitu yang perlu kita ingat adalah di mana adanya kebebasan untuk memilih ya, yaitu sebagai perawat gitu kita harus memberikan kebebasan memilih untuk pasien atau keluarga gitu, baik itu mengenai tindakan ataupun prosedur diagnostik yang akan dilakukan gitu. Kemudian menghargai keputusan pasien atau keluarga, tentunya setelah kita menjelaskan secara detail dan kita sudah memastikan benar-benar dipahami oleh keluarga dan pasien dengan segala resiko ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pertanyaannya itu, prinsip etik keperawatan yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut adalah, arti ini yang diterapkan ya, yang dilakukan. Kita baca soalnya. Seorang perempuan berusia 48 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak memberat mulai hari ini. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, nadi 125, napas 32, suhu 36,9, saturasinya 90%. Pasien ini riwayat CHF sejak 2 tahun yang lalu, riwayat jantung ya. Kemudian advice dokternya untuk melakukan pemasangan kateter urin. Pasien menolak untuk melakukan tindakan tersebut meskipun perawat sudah menjelaskan pentingnya pemasangan kateter urin untuk memudahkan pemantauan keseimbangan cairan pasien. Kemudian perawat meminta pasien untuk menandatangani penolakan tindakan tersebut pada inform konsen. Nah, prinsip etik keperawatan yang diterapkan berarti ini hampir sama ya dengan soal nomor 2 tadi. Dan ini jelas banget kata kuncinya, di mana si perawat ini memberikan kebebasan gitu kepada si pasien ya untuk memilih dilakukan tindakan atau tidak dengan segala risiko di luar tanggung jawab rumah sakit. Yang pastinya perawat ini telah menjelaskan kepada pasien tentang pentingnya dilakukan tindakan ini gitu, dan pasien pun sudah memahami, namun pasien tetap menolak, dan artinya kita tidak bisa memaksa pasien untuk melakukan suatu tindakan gitu ya, karena itu akan melanggar prinsip etik otonomi atau kemandirian dari atau hak kebebasan pasien gitu. Nah, jadi jawabannya udah jelas ya, otonomi. Oke, lanjut ke soal nomor 4 dengan pertanyaan, aspek etik apakah yang tidak dilakukan oleh perawat tersebut? Baca soalnya. Seorang laki-laki berusia 70 tahun datang ke IGD dengan keluhan tidak dapat kencing sejak 3 hari yang lalu. Nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan terdapat distensi kandung kemih. Dokter menganjurkan dilakukan pemasangan kateter urin. Setelah pasien melakukan tanda tangan pada inform konsen persetujuan tindakan, kemudian perawat memasang kateter urin pada pasien. Namun, perawat lupa untuk menutup sampiran, sehingga ada salah satu seorang keluarga pasien lainnya yang melihat tindakan yang dilakukan perawat tersebut.
Nah, aspek etik yang tidak dilakukan oleh perawat tersebut yaitu si perawat ini tidak menjaga privasi pasien. Nah, jadi opsi yang mana nih teman-teman? Opsi melanggar privasi pasien. Udah jelas ya, confidentiality. Confidentiality ini yaitu prinsip etik mana kita harus menjaga privasi dan segala kerahasiaan pasien. Kata kunci yang perlu kita ketahui yaitu menjaga privasi saat melakukan tindakan pada pasien, kemudian tidak memberikan informasi apapun kepada pihak lain di luar kepentingan rumah sakit ataupun di luar peraturan perundang-undangan. Jadi kita harus menjaga privasi pasien baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, prinsip etik confidentiality ini sering banget ya dilakukan pelanggaran oleh oknum-oknum nakes gitu ya, dimana sering kita jumpai ada oknum nakes yang suka gitu mengepost ataupun mengupload ke medsos gitu, baik itu foto-foto pasien yang berobat gitu Bu, ataupun kadang ada juga yang mengupload itu rekam medis pasien tanpa disensor nama, RM, segala macam, pokoknya informasi pribadi pada pasien. Nah, itu harus benar-benar kita jaga banget ya teman-teman, karena itu merupakan privasi pasien. Oke, sudah jelas ya nomor 4 tadi ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5 dengan pertanyaan prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat. Nah, berarti ini yang dilanggar ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Seorang pasien berobat ke poliklinik untuk melakukan kontrol ulang. Namun, pasien tersebut menerobos antrian dengan alasan merupakan keluarga salah seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit tersebut. Kemudian perawat yang bertugas di poliklinik tersebut melakukan konfirmasi kepada apoteker yang disebut oleh pasien. Setelah itu, perawat memprioritaskan pasien tersebut dibandingkan dengan pasien yang sudah mengantri sebelumnya. Berdasarkan kasus tersebut, prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? Nah, dari kasus ini jelas banget ya teman-teman kalau si perawat ini itu dia memandang status sosial gitu ya. Jadi mentang-mentang ini ada keluarga dari salah seorang apoteker di rumah sakit tersebut, jadi dia mendahulukan pasien tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si perawat ini tidak bersikap adil gitu dengan pasien-pasien lain yang sudah ngantri sebelumnya gitu. Nah, jadi prinsip etik yang dilanggar itu udah jelas banget ya, justice atau keadilan. Seharusnya sebagai tenaga kesehatan itu kita tidak memandang bulu ya, tidak memandang, termasuk itu keluarga kita sendiri. Nah, jadi harus sesuai dengan prioritas ataupun kebutuhan masing-masing pasien gitu ya. Nah, dimana kita ketahui prinsip justice ini yaitu menjunjung prinsip moral, legal dan kemanusiaan, dimana harus berdasarkan prinsip keadilan gitu. Tidak boleh membeda-bedakan satu pasien dengan pasien lainnya gitu. Nah, jadi kata kunci yang perlu kita ingat yaitu dalam melayani pasien itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien, sesuai dengan prioritas gitu, prioritas dan kebutuhan gitu. Kemudian tidak membeda-bedakan, tidak memandang rasnya apa, sukunya apa, status sosialnya gitu, agamanya gitu, tapi kita melayani satu pasien itu sama, kita menganggap pasien itu sama, baik itu dia keluarga kita maupun orang lain. Jadi kita melayani dan menangani pasien itu sesuai dengan kebutuhan pasien ya, tanpa memandang dia itu keluarga atau teman kita ataupun saudara kita. Nah, dari 5 contoh soal tadi yang udah kita bahas, semoga teman-teman jadi lebih paham ya mengenai prinsip etik tadi yang udah kita bahas. Ada autonomi, veracity, justice, dan confidentiality. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa lulus tahun ini, amin. Pokoknya maksimalkan usaha dan jangan lupa berdoa terus ya teman-teman. Oh iya, sekian dulu ya
video kali ini. See you on next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.